Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Jendol Naha ya guys. Kali ini gue bersama teman kecil gue. Ini teman kecil gue semasa kita kecil ya Wak ya. Jadi gue itu pernah ketemu dia terakhir kan waktu SD kan kita masih ini ya. Dulu mah musuhan banget gue sama si Awa. Kadang ribut, kadang berantem, kadang enggak. Karena ada faktor ketiga juga ya yang emang benar-benar harus dihormati gitu, yang entahlah dia ada aja orangnya, namanya Aib kan. Gue terakhir ketemu waktu kelas 3 MTS, dia masih mondok, gue mondok. Ceritanya kita mondok di modern ya Wak ya, di modern, cuman kita beda pondokan. Kita pernah sharing-sharing waktu kelas 3 MTS, dan udah lama juga kan dia mondok. Jadi gue udah berhenti ya. Jadi dia mondok pas ketemu lagi pas udah lulus, dan sekarang ketemu lagi udah lulus, dia jadi tahfidz Quran. Dan gimana ya, gue mau ngejelasin, gue pengen cari tahu maksudnya gimana sih jadi tahfidz Quran itu. Kan ini gue mau sharing ya sama kalian, ini insya Allah bermanfaat. Wak, gimana sih Wak jadi tahfidz Quran itu menurut kamu Wak? Ya enak aja sih ya. Kalau niatnya ikhlas ridho mah Masya Allah deh pokoknya. Ya gampang aja buat hafal Quran, segala urusan digampangin sama Allah. Ya enak aja, gak ada beban sih. Insya Allah kalau kita ridho mah, kalau kita ikhlas mah. Alhamdulillah ya gak ada beban. Terus gimana itu Wak? Kan jadi tahfidz nih, kita dijenguk jarang ya Wak ya. Maaf ya Wak ya. Maksudnya kan kita pertanyaan ya, gue yang nanya. Jadi kan jarang dijenguk. Apakah ada rasa kangen ketika nggak dijenguk? Kan namanya tahfidz kan lama kan, sedangkan pondokannya juga jauh kan, jadi kan nggak memungkinkan untuk menjenguk tiap minggunya gitu. Gimana itu Wak? Ya kangen pasti, rindu itu pasti. Tapi kita mikir nih, buat apa sih kita hafal Quran? Kita apa nih tujuan utama buat kita ngapal Quran? Kalau kita kalau ngapal Quran kita nggak niat bener-bener mah, ya banyak cobaannya, segala kangen, rindu, atau segala malas yang ngantukan terus ya. Aku sih emang kadang kayak gitu sih, ngantukan terus. Tapi kita niatin lagi, ya Allah aku ngapal Quran buat mencari ridhomu. Tapi kalau misalkan kitanya ya tetap kangen terus, gimana kita mau maju loh gitu, kapan kita mau bergerak terus gitu. Terus itu dalam per sehari Wak, patokan menghafal Al-Quran berapa kaca sih Wak? Ataupun ada targetnya untuk menghafal Quran dalam menyetor sehari itu gitu? Kalau sehari sih karena sehari itu ada kajian juga, atau segala kajian Islami atau segala apalah, itu sebenarnya aslinya itu 6 kali, tapi kadang 4 kali, kadang 5 kali, kadang 6 kali. Ya kita kalau setorin jam pertama nih, tergantung kita kuat gak sih sampai 2 kaca 2 halaman. Nah kalau misalnya kita kuatnya 1 ayat, sok silakan, yang penting lancar, yang penting nggak net-netan gitu bahasanya. Yang penting mah ikhlas aja lah gitu, tergantung kita sih, kemampuan kita. Terus itu Wak, kan namanya kan tahfidz Quran ya, dipanggilnya kan itu pakai bahasanya bahasa Arab ataupun kayak uhti kayak kita di modern dulu Wak? Apakah biasa aja gitu Wak? Biasa aja sih, santai aja. Nggak terlalu agamis banget, sama kita juga ya masih anak muda lah ya, bahasa gaul ya sok ya, namanya juga anak muda gitu, biasa aja. Terus itu Wak gimana ya, kan malamnya itu ada kegiatan apa aja Wak? Apa sama kayak pesantren waktu dulu di modern? Apakah berbeda Wak? Karena kan di modern dulu kan kita sekolah ya, kalau ini kan kita khusus banget tuh Allah. Itu gimana Wak menurut Allah? Apakah ada hambatan ketika menghafal? Ya kalau misalkan abis maghrib jam sih bahasanya tuh jamaahnya itu sampai mau menjelang isya. Jadi mau isya baru kita jamaah lagi, abis jamaah lagi setoran lagi sampai mentok-mentok ya sih kebanyakan tengah 10 tuh udah selesai. Jadi ya habis itu tidur sih, soalnya kan capek juga ya, kayak nguras tenaga buat tadi siang gitu ya. Makanya kita tidur biar subuhnya tuh bangun jam 3 atau jam berapa, tergantung orang yang rajin ya jam 2, jam 1, jam 3
gitu. Terus itu Wak, masalahnya kan yang namanya tahfidz Quran kan mahrojnya juga kan harus dapat ya, dari mahroj tajwid. Apakah kalau misalkan kita pengen jadi tahfidz Quran, misalkan gua nih tertarik ya sama tahfidz misalkan, terus gua kan nggak tahu nih mahroj panjang pendeknya, apakah itu kita langsung menghafal, apakah kita di merojaah dulu maksudnya gitu. Ya sebelum ngapal kan ada tahsin dulu, tahsin berapa bulan, kita udah sebulan nih, nanti diuji lagi, ujian lagi, gak masuk ujian lagi, gak masuk ujian lagi, terus-terusan ujian kalau kita nggak masuk. Ya makanya bener-bener loh gitu, waktunya diefektifin. Kalau kita nggak efektif mah ya udah, gak sia-sia banget, uang sia-sia, zalim diri sendiri, orang tua, segala macam-macam deh. Terus itu gimana ya, kan yang pas ini kita kan jadi tahfidz nih ya, apakah makanannya, kan maaf tahfidz, apakah makanannya harus dijaga, misalkan kayak kori nih kita harus makan buah-buahan, banyak buah-buahan. Kalau tahfidz apakah bebas soal makanan, soal masalah makan? Ya kalau makanan mah yang penting halal boleh aja sih, yang penting halal. Maksudnya mau makan gorengan boleh kan, sama aja kan, tahfidz juga kan harus bagus suara ya Wak ya, itu kan gorengan kan dari berminyak gitu Wak. Ya boleh sih, boleh aja. Bebas. Oh yang ini bebas, cuman mondoknya di mana Wak? Jawa mana? Di Kuningan, Jawa Barat, Al Umaro kayaknya pernah denger ya, Al Umaro, tapi gua nggak tahu itu kira-kira berapa santri yang ada di Al Umaro itu Wak? Karena pondokannya baru sih, kalau aku sih angkatan 4 ya, jadi dibilang itu RTQ 4, Rumah Tahfidz Al-Quran, itu baru angkatan 4. Alhamdulillah udah sampai 30-an lah, 30-an. Masya Allah, banyak banget ya cewek juga yang jadi tahfidz. Apakah yang tahfidz maksudnya dari berbagai suku gitu Wak, dari yang jauh gitu, misalkan Papua, ada enggak ya Wak? Kira-kira ada. Bu, Masya Allah, dari Papua aja pengen jadi tahfidz ya. Aduh Wak, gua doang berarti ya Wak ya di sini. Gua kangen Wak sama lu, makanya gua bikin vlog gini ya, karena dia teman kecil gua, jadi gua pengen tahu nih tahfidz kayak gimana sih, pengen menguras dalam juga biar manfaat juga kan. Jadi kan kalau misalkan kita punya ilmu kan otomatis kan ilmu kita kan harus diamalin. Kalau misalkan kita diamalin kan otomatis kan insya Allah pahala juga bakal mengalir terus kan ke kita ya Wak ya. Jadi intinya ya gue paling bisa ngedoain lu ya biar cepet hatam. Terus Wak, yang gue pertanyakan itu susah nggak sih hafalannya Wak? Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang. Susah nggak Wak menurut lu? Ngapal ya, kalau kita awal melangkah buat ngapal tuh susah banget gitu. Tapi ya udah, nikmatin aja loh, nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja. Allah tuh ngasih kita susah tuh buat berlama-lama Al-Quran. Udah, insya Allah juga lama-kelamaan nanti juga mudah. Video ya? Boleh lu ngapain? Oh gitu. Gua aja nih ya ngapal alif lam mim gitu ya susah banget itu Wak. Paling bisa udah bisa no, cuman kan harus sering ya. Kalau misalkan kan kita ngapal itu lu seayat itu ngapalnya berapa kali ulangan Wak? Misalkan satu ulangan kan nggak mungkin dong 3 kali, ya minimal 10 gitu. Kalau gua 10 itu bisa hafal. Tergantung ayatnya sih, kalau ayatnya mudah Cepet juga yang ingetnya. Kalau misalkan ini susah ya. banget. Udah. Terus ada niatan gak Wak untuk mengejar karir gitu atau mau kuliah gitu Wak setelah tahfidz? Apakah ingin meneruskan tahfidz? Kalau misalkan buat ngelanjutin karir ya mau sih, tapi target udah ada, tapi udah ini mah cukup aku yang tahu, udah gimana Allah aja yang terbaik buat aku. Yang penting Allah ridho, kedepannya juga lancar, semuanya juga baik-baik aja. Terus itu apakah kan nih awal kan tahfidz nih misalnya 2 tahun kuliah kan, itu patokan nikah video kapan coba Wak? lihat. Lu dulu apa gua dulu nih? Gimana di sini?
Video ini. Kapan itu, Wak? Nggak tahu, gak kepikiran sampai situ, ntar aja sih. Tapi kan suka ada nih Iya. patokan ya jadi tahfidz. Kayak kita kuliah nih patokan 4 Iya. tahun. Baru habis Gimana lulus aja, kuliah Tin? kita nikah. Masa sih nggak kepikiran? Terus 24 semuda. Lah. Kenapa nggak 25 aja gitu? ya. Udah sukses baru nikah gitu, Wak. Orang sedikit doang. Ya, salah. Gimana, Wak? Yang pas gue nanya tentang nikah itu, Wak? Nggak nikah mah nggak tahu sih, gimana Allah aja datangnya kapan. Udah belum 4 tahun, nggak tahu sih. Terus itu kan lu patokan 24 tahun ya? Apakah lu kan pasti ada ya, namanya gue juga kan pasti ada ya pengen punya suami yang kayak tahfidz ataupun apa. Apakah lu pengen punya suaminya kayak lu lagi atau gimana gitu, Wak? Yang terbaik menurut Allah dan terbaik buat orang tua juga. Alhamdulillah ya, Wak. Oh iya, Wak, nanti nih ketika lu udah lulus nih hafal 30 juz kan, itu kan pasti kan mau lu manfaatin kan, maksudnya lu kasih ke orang. Apakah ada niatan mau bikin pondok buat santri juga gitu biar jadi tahfidz juga? Apakah ada nggak sih niatan mau bikin pondok menjadi ustazah gitu? Doain aja. Main aja. Yang ini mah nggak kayak yang kemarin ya guys, ini temen gua, cuman dia mah orangnya emang gini, malu-maluan, malu dikit, nggak kayak gua. Gua mah apa tuh. Jadi gua simpel aja ya nanyanya, ini kan pertanyaan yang emang benar-benar simpel. Dia juga waktunya juga mepet banget, jadi gue nanya-nanya yang seistilahnya yang ada di otak gue aja ya. Jadi kan lu nih sekarang kan lu di rumah nih, Wak, apakah nggak mau refreshing kemana gitu, Wak? Kan namanya kan jadi tahfidz kan tiap hari Quran tuh Allah tuh Allah tuh Allah, kan pusing lo ya, ngapal terus. Namanya kita kan waktu kita kan terbatas, otak kita terbatas, nggak kayak Allah semua tahu. Itu gimana, Wak? Ya refreshing sih butuh, ya udahlah kalau emang sekarang ada schedule buat main, ya udah di rumah aja. Ngapain kayak tidur. Ngapain aja, yang penting bermanfaat. Kan sekarang juga kan posisinya lagi lockdown nih, corona nih ya, masih ada corona nih, Wak. Apakah di tahfidz awak nggak boleh pegang tangan ataupun semacamnya, Wak? Kan sama aja kan menghambat ini juga pemerintah juga itu, Wak. Kalau social distancing ya biasanya, Iya. ya itu tuh harus, ya emang sama, harus social distancing. Ya kalau misalnya sakit diisolasi tuh. Terus apakah di pondokan awak kita nih kan pasti adalah istilah hari libur ya, Wak ya, namanya juga manusia pasti pengen lah hari libur. Apakah boleh megang HP ataupun kita sharing-sharing ke orang tua kita kangen atau apalah gitu? Ya tiap minggu ada gitu dikasih weekend buat berlibur megang HP dari pagi sampai sore. Jadi terserah kita mau keluar beli kebutuhan sehari-hari atau buat orang tua atau mau kemana boleh sih. Oke, yang gua tanya sekarang, perbedaan sama pondok tahfidz sama pondok modern yang biasa kayak gimana sih, Wak, perbedaannya, perbandingan di antara keduanya? Mungkin kalau tahfidz itu intinya tuh mempelajari ilmu Al-Quran atau ilmu dalam lah. Tapi kalau misalkan modern itu ya seimbang, Al-Quran oke, dalam oke mungkin ya insya Allah ya, terus luar juga insya Allah juga, jadi seimbang. Modern itu insya Allah seimbang. Terus yang dapat awak pelajari di tahfidz ini apa aja? Maksudnya yang dapat bisa merubah awak jadi seperti ini gitu sekarang ini? Ya karena bertemu dengan orang-orang hebat. Orang-orang hebat katanya. Apakah gimana ya namanya, kan namanya kita nih anak baru nih, pernah merasakan jadi pondok ini. Jadi kan namanya anak baru nih, kadang-kadang kan ada yang judes ya, Wak ya, ada yang baik. Apakah awak selama di sono banyakkah teman-teman awak yang maksudnya yang kenalan yang berbagai-bagai suku gitu? Apakah bahasanya sama ataupun berbeda gitu, Wak? Ya namanya juga berbeda-beda dari luar Jawa gitu, agak keras juga ya. Kita sebisa mungkin buat beradaptasi, ya apa ya, beradaptasi buat baik, buat tetap jadi orang baik.
walaupun mereka kayak gimana, coba kita udah, ya udah senyum aja. Inti mah kita tetap jadi orang baik, segala apa kita tuh harus jadi orang baik. Insya Allah juga dia juga kayak ngerti tuh, oh dia baik ya, nanti juga baikin lagi kok. Gitu. Ternyata orang Jawa keras ya. Kirain nama orang Jawa itu gimana ya, lembut-lembut gitu, Wak. Iya, orang Jawa itu emang Kok keras-keras ternyata orang Jawa. No, Enggak. jangan mau no sama orang Jawa keras-keras. bukan di luar Jawa, masa kayak di Sumatera gitu. Enggak sih, enggak keras-keras, tergantung orang kan. Tapi alhamdulillah sih baik-baik juga semua teman-teman, alhamdulillah kayak masya Allah banget, bener orang-orang hebat pokoknya tuh mereka tuh. Terus selama awak jadi tahfidz nih, kan suka mudipah ya, Wak ya, kata bahasa kalau kita di modern ya, Wak ya. Itu pernah gak sih nangis atau terharu gitu? Pernah gak sih Iyalah. curhat, pengen curhat gitu, ini enggak ya? Ya curhat aja gitu. Ya santai aja sih sebenarnya, ya namanya manusia. Ya pasti punya cobaan ya masing-masing. Itu hambatan, cobaan, godaannya itu pernah nggak sih selama di pondok itu awak sakit? Yang namanya jadi tahfidz kan banyak banget halangannya, awak. Ya ada aja sisi lainnya mah ada. Oke, mungkin waktunya terbatas, awalnya juga pengen ngantuk kali ya. Dia pengen tidur, pengen istirahat, namanya juga jadi tahfidz kan. Kita kan nggak ngerasain bagaimana jadi tahfidz, bagaimana kita menghafal Quran. Kalau kita kan sibuk main HP aja ya, udah saya jelasin waktu pas kemarin itu yang saya rekaman sama tahfidz Quran juga yang udah senior. Ini kan baru, kata kita baru apa, Pak? Junior ya, junior. Kalau di model itu junior, kalau itu udah senior banget. Bercadarnya juga udah karena Allah. Kalau ini kan masih belajar, tahap belajar ya, Wak ya, masih belajar. Jadi iya, menurut gua tonton terus video gua akan sharing-sharing tentang yang bermanfaat aja. Semoga video gua dan channel gua selalu kalian dukung, selalu kalian support dengan cara subscribe dan komen yang bermanfaat. Jika ada yang ingin request, ya request aja, pengen nanya-nanya tentang tahfidz ya. Mumpung ada temen gua, nanti temen gue yang jawab ya. Kalau soal tahfidz juga nggak tahu, gue juga nanya-nanya kan, namanya sharing-sharing kan, namanya ilmu kan. Kita punya ilmu ya, kita manfaatin lagi ke orang biar orang tahu bagaimana sih tahfidz. Kata orang tahfidz ini banget ya, enteng banget ya ini, tapi kata menurut gua halangannya bener-bener gimana, Wak? Bener-bener mana, Wak, halangannya, Wak? The best of the best. Tuh, the best kata awak juga, halangannya bener-bener. Kalau gua jadi awak, mungkin gua nggak sanggup juga ya menghafal setoran 5 kali. Kan beda yang di Ono kan nggak harus 5 kali, paling 2 kali. Kalau ini kan patokannya 6 kali kita nyetor. Bagaimana sih kita punya hafalan aja di sekolahan, pusing banget punya hafalan. Gue di sekolahan pusing banget sih gitu, yasin ya. Kalau ini tahfidz, kita ngapain tahfidz, pokoknya is the best lah buat dia ya. Semoga cepat hatam dan semoga cita-citanya dipermudah, dan semoga nggak lupa juga ya kalau merit undang-undang gua. Dan semoga apa yang dia inginkan terkabul ya. Gue selaku sahabat sih cukup mendoakan aja yang terbaik ya, walaupun sekarang kita jarang berjumpa ya, karena pandemi juga ya, Pak ya. Pokoknya karena dia juga mondok, bentar lagi berangkat Januari. Semoga sehat di pondokannya. Ya udah, mungkin cukup segitu aja. Terus dukung channel gua, karena gua akan terus mengikuti orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Karena menurut gua juga ingin sharing gitu ya, karena gua tertarik sama tahfidz, sama yang kerudung bercadar yang ini, karena gua ingin tahu gitu betapa dalamnya ilmu agama yang mereka dapati ya, biar gue juga tahu. Insya Allah gue juga ingin ya kayak mereka. Doanya aja. Udah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklum karena kami belum senior banget ya. Mungkin semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa komen, subscribe nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.